Good afternoon, boys. Right now we have Yesaya dan juga Argi right here, the young rising stars of Indonesian basketball. Hi guys, thank you for having me. Thank you. Selamat datang di Foot Locker Grand Indonesia. It's a sweet collaboration between Foot Locker dan juga CAF. Dan tema hari ini adalah Unbreakable You sebetulnya. I want to start off dengan sesuatu yang mungkin standar dibahas di basket gitu, yaitu on and off the court. I want to talk about yang pertama, you know, who you are as a person atau personality wise gitu, on and off the court. Yes, you want to start? Hari dulu deh. Karena Bapak selalu meringin. Aku sih mungkin dari off court sama on the courtnya mungkin nggak jauh beda sih. Oh ya? Iya. Agak a lot of low energy gitu orangnya, jujur. Karena yang high energy itu selalu ya saya pasti. Is low energy good on the court berarti? That's mean kayak bukan the low energy. I keep my energy for the game gitu. Okay. Jadi nggak terlalu banyak interaksi dengan fans atau gimana, emang secukupnya. Jadi kayak membalas karena I have limited energy gitu. Dan kalau yang samping aku, kalau saya emang semua energi. Jadi yang dia yang selalu giving energy. Okay. Selalu keep maintain the energy. Gitu. Is that true? Yes, kayak mungkin aku kalau dilihat sama Riki beda banget ya. Beda 180 derajat kali ya. On and off the court tuh aku bisa maintain dan bisa ngasih energi yang lebih. Karena aku gak bisa kontrol energi aku sendiri gitu. Kayak apalagi before the game gitu. Aku hype karena aku mau ngalahin orang gitu. Maksudnya mindset aku, goals aku ya hari itu aku mau ngalahin orang. Dan mungkin kalau ngelihat teman-teman lagi fokus, teman-teman kurang energi, aku kayak what happened guys? Kayak ini itu kita mau perang gitu. Terus apalagi kayak di luar lapangan, aku setelah bertanding gitu ketemu fans tuh aku senang kayak mereka datang support kita. Setelah kita selesai latihan keluar, mereka kayak masih nungguin kita, itu aku merasa kayak disayangi sama orang-orang sekitar gitu. Jadi aku kasih energi balik ke mereka dan mereka happy juga kayak gitu. Jadi kalau jiwa kompetitif on and off the court sama atau beda? Sama sih. Kalau jiwa kompetitif itu pasti sama. Gak ada yang mau ngalah, selalu mau di latihan, mau in the game itu pasti sama. Kalau jiwa kompetitif ya. Okay. Tapi kalau kita ngomongin energi, lifestyle, simple seat, sesimpel yang sederhanaan pun, kita tuh 180 derajat yang berbeda. How did you guys first get along? Ingat gak? Kayak kalau kita ketemu itu mungkin di Kemenpora. Oh, kayak itu 2015. Oh ya? 2015 pertama kali tanding itu track 3 itu kayak Kemenpora ngadain event track 3 antar sekolah. Kan kita beda sekolah kan. Lagi aku di sekolah atlet, PPOB Ragunan, dari di Karisma Bangsa. Pertama kali ketemu tuh 2015. Musuhan dong. Musuhan. Itu aku nggak tahu. Tapi tahu kalau dia jago. karena tahu di SMA itu jago sih, anak-anaknya jago. Dan kebetulan habis tanding, setelah itu kita ketemu di timnas ya. U16. Iya, timnas U16. Ketemu timnas di 16. Apa yang lo dengar tentang Agi dan apa yang lo dengar tentang saya? Kalau aku bukan dengar, tapi aku lihat. Okay, what did you say? This guy is very fast. Terus kayak dulu kan dia sampai sekarang pun masih sama gitu, yang kayak orang bisa steal the game tuh bisa waktu, apalagi untuk kau ke Jurnas dulu ya. Itu bisa kayak 5, 7. Dan pertama kali aku nonton the whole game itu inget banget, itu ke Jurnas yang di Sunter kalau nggak salah. Lu masih main? U16 ya? Iya, U16 masih buat Bali. Dan itu masih sama banget. Ya orang nggak berhenti lari. Maju mau defense mau offense. Modal lari aja. Iya, dia orang lagi habis poin, dia akan nge-press dari awal. Tapi saya dan masih sama gitu. Itu yang aku pertama kali tahu dan ngeliat gamenya dia. Dan di situ aku mulai tahu dia, terus mulai ketemu Trax 3, timnas gitu. Ya mulai SMA ketemu lagi dan akhirnya satu kampus. Iya. Apa yang lo lihat? Ariki. Awal pertama kali ketemu mungkin karena Trax 3 karena lapangan kecil. Betul. Kayak dia nggak bisa terlalu banyak gerak gitu lah. Maksudnya pertama kali lihat tuh dia jago nembak udah. Kayak ini orang dijarakin dikit, lompatannya tinggi, badannya besar. Terus kayak aku yang SMA kan badan aku ya kecil, kurus, terus ngeliat dia kayak
ini orang SMA apa kuliah ya? Kayak gitu, jadi kayak ini curang apa? Terus ditambah kayak atletiknya tuh kayak luar biasa banget. Kayak benar-benar luar biasa. Terus aku kayak dari situ ketemu di timnas itu yang beda banget ya. Kayak aku kan dari Bali kan. Sama-sama kita sama-sama anak daerah. Terus aku ngelihat dia tuh ya kita sama-sama daerah, kita mau naklukin orang-orang di sini. Terus dia tuh jiwa kompetitifnya. Wow. Kalau lu nggak lihat di lapangan jiwa kompetitifnya benar-benar nggak mau kalah. Dia mau kalau mau makan orang saat itu. Oke, ketemu dia kayak. But that's the athlete mentality ya. Iya itu. Itu harus ditanam dari awal. Aku belajar sama dia. Kayak kita saling. Aku lihat dia kayak orang yang nggak mau kalah, benar-benar orang nggak mau kalah. Orang makan orang ya dia. Jadi kayak ngeliat. Terus aku kadang-kadang sampai kayak, tenang lu ya, tenang chill. Makanya kita kayak. Waduh kayak di situ kayak, aku mulai belajar, ternyata mental buat makan orang tuh perlu di situ loh. Kayak gitu jadi kayak. Let's talk about that gitu, mentality. Karena gue menyadari bahwa there's a lot of challenges. Kalau misalnya kita masih ngomongin on and off the court, there's challenges, kesulitan mental gitu. Ada komentar-komentar orang, ada kritikan gitu. A bad game, a bad practice even gitu. As boys gitu, and now you grew up as men, berada di industri ini, cara ngelatih sisi mentalnya gimana gitu? Kalau mental itu mungkin kalau dari aku kebentuk dari habit kita menurut ya. Dan seiring sejalannya waktu itu akan kebentuk sendiri mental gitu. Dari environment, dari kita memulai dari bangun tidur itu menurut aku udah mental gitu. Karena ya mental itu ketika kita harus bangun jam 5, harus on time datang ke practice, itu sebuah mental. It's a mental game. Badan tahu capek, susah bangun. Terus kita harus ada latihan dan itu tuh udah kebentuk mentalnya gitu. Disiplin. Iya, menurut aku dari situ sih kebentuk beriring waktu gitu. Tapi yang mungkin ya di industri kan basket mungkin kita bisa dibilang ya industri entertainment kan sekarang. I agree, ya. Kita menghibur orang, hibur fans kita. Orang-orang yang mau nonton kita di game kan pengen nonton kita. Dan kita mungkin sebagai atlet, yes. Tapi juga menurut aku ya kita sebagai entertain gitu. Tanpa fans ya kita nggak ada juga pasti. Nggak ada juga. Itu sih. But in particular, yes, you're active on social media gitu. Yes. Dan gue gak kebayang di saat lo harus naruh mental lo di sebuah game dan ada satu platform yang harus lo maintain juga gitu. Which is nothing new karena in NBA people do that anyways gitu. Bedanya they have their own agency, lo ngelakuin itu sendiri gitu. Buat lo gimana? Ya, apalagi di Indonesia kayak apa-apa orang-orang social media is number one. Karena kita makan juga dari sosial media gitu. Maksudnya di satu sisi itu bagus, di satu sisi juga bisa jadi bumerang buat kita. Dan mumpunglah di sini, di sini ada orang yang tahu aku lah dari SMA gitu. Shout out to Rocky Padilla dari sana. Yang tahu aku, yang ngeliput aku terus. Dia tahu lah. Gimana aku SMA, gimana tanggilnya aku SMA. Dan dari situ aku punya FU mentality. Gitu, aku dari kayak, mungkin ya, aku gak bohong juga. Aku ya ada lah kata-kata orang yang buat bikin aku down. Ya aku manusia juga. Pasti manusiawi gitu loh. Kita dengar baca awal-awal mungkin pasti kayak kepikiran gitu. Tapi pada the end of the day ya kita nggak bisa denger itu semua. Yang ngejalanin kita. Jadi kayak dari situ aku lihat ya udah, gue main basket, gue seneng main basket. Kritik tuh selalu ada di setiap apapun yang kita kerjain juga kritik tuh selalu ada. Jadi mau itu kritik yang membangun, begitu itu negatif ya orang-orang yang kayak gitu lihat di mana mereka sekarang. Ya, itu aku selalu kayak tetap ngomong ke diri aku sendiri ya FU mentality. Tapi FU mentality itu how do you build it? Karena kan lo dikasih sebuah kritikan. Kritikan itu kan diubahnya on the court dong. Lo harus membuktikan gitu bahwa lo lebih jago. Tapi ketika lo ada beban pikiran, gimana caranya lo bisa lebih jago ketika lo ada beban pikiran gitu? How do you do? Karena mungkin aku baru belajar ini kayak 2 tahun belakangan, 2,5 tahun. Aku belajarnya karena gini, aku nggak bisa membuktikan diri aku ke orang lain. Ketika aku mulai membuktikan diri ke orang lain, disitulah aku kalah. Ya. Ketika aku membuktikan diri, oh ya gue lebih bad.
ya udahlah, gue ikutin kata orangnya. Kayaknya gue harus membuktikan lo nih Kak. Lo bilang gue gak jago, gue membuktikan ke lo. Di situ gue kalah. Ya gue membuktikan diri gue sendiri aja, ke diri gue sendiri. Yes, gue bisa. Gue bisa. Lebih tepatnya kayak omongan orang itu kan kita nggak bisa kontrol. Apa yang terjadi di luar sana, itu kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. So might as well do it for yourself gitu ya. Iya. Ini bukan cuma olahraga. It's a whole lifestyle. There's hip hop, there's sneakers, there's music, there's so much into it. Yeah, there's hairstyles gitu. Man, it's so different to any other sport gitu. Sepak bola nggak bisa kayak gitu, I have to say gitu. Gue tahu fans sepak bola banyak, gue tahu banyak yang akan berdebat soal ini, tapi nothing compared to basketball when you talk about lifestyle gitu. Dan gue yakin banget ketika kita dulu besar dengan referensi yang ada, awalnya mungkin dari musik. Kalau gue pribadi, it started from hip hop. Abis itu snapback. Dari snapback baru nyobain bola basket. How did it begin for you all gitu? Awal mulai gimana? Ingat gak? Jujur aku lifestyle ya. Is number one. Kalau jujur, kalau aku ngelihat basket itu adalah sesuatu entertainment ya. Satu entertainment, kita dikasih hobi, dikasih sesuatu yang kita senang lakuin gitu. Dan ditambah, aku ngelihatnya tuh ke pemain NBA. Karena menurut aku basket ya Amerika, udah. Mau culture-nya nanti di sana, ya benar kata-kata tadi, hip hop, sneakers, hardstyle, itu aku ngeliatnya ke Amerika. That's why aku mau bring that culture ke Indonesia gitu. Dan banyak yang people, yang orang-orang di luar sana yang gak suka dengan aku karena menurut aku mereka beda. Menurut mereka aku beda gitu. Jadi aku membawa itu, ya itu kan gak mungkin kejadian satu malam, pasti kan itu butuh weeks, months, bahkan bertahun-tahun aku main basket. Kalau kakak ngelihatnya, kan kakak nonton basket juga loh. Kalau kakak lihat itu, misalnya dari sisi, iya maksudnya kakak, dari sisinya kita lihat kacamata kakak sendiri tuh kayak gimana sih? Nah kita orang yang berbeda misalkan. Aku awal juga nggak don't care about lifestyle, fashion gitu ya. Buat datang ke lapangan gitu. Karena ya saya tuh yang selalu kayak datang with this hairstyle gitu ya. Kalau ke lapangan masuk locker room. Dia selalu kayak gitu dan aku yang orangnya ya udah I don't care. Aku cuma main basket. Aku main basket gitu. I'm going for war gitu. Kalau dia kan prepare for the everything. Abis the game dia mau pakai apa? Dia mikirin gitu. Nah dan kakak akan Were you the first tapi? Would you say dia salah satu yang pertama untuk ngelakuin itu? For my team, yes. Iya. Oh dia senjawa tuh. Iya misalnya. Iya. Sebelum Jawa Tengah ini ya. Ya saya duluan gitu. Betul. And then mulai bertambah ada Jawato yang bikin lebih. Oh jadi gue nggak sendiri gitu. Iya. Dan sekarang ya di tim ya beberapa anak-anak yang mulai dengan style dia. Kalau gue melihatnya, nggak tahu ya. I watched basketball for such a long time dan akhirnya bisa melihat bahwa akhirnya budaya itu datang ke kita gitu. Dan harus ada satu orang yang dikorbanin untuk dibully duluan. Itu lihatnya gitu. Personally. Karena again, it is about the score at the end of the day. Tapi gimana cara lo datang turun dari bis pakai headphone. That vibe, that scary energy is also important gitu. It's a part of the game. It's part of basketball. Menurut gue gitu. Yang gue penasaran gimana caranya lo nge-influence satu tim untuk lakuin itu. Ya konsisten sih kak. Kadang-kadang ya pasti ada ya anak-anak nungguin bang mau pakai apa lagi ya ntar lihat aja lah kayak gitu soalnya lebih ke itu sih cuman aku ya udah kayak aku nyaman dengan itu aku masuk dan kadang-kadang juga aku ada misalnya ada teman aku ngasih aku baju pakai dong ya udah aku pakai aja kayak karena lama-lama kayak ada orang itu beli di mana. Jadi aku dari situ aku juga memperkenalkan ini loh brand dari aku that's a good point. Brand dari teman aku punya brand dia sendiri. Gitu, jadi kita juga bisa menjual diri kita juga dalam artian bagus ya. Kayak misalnya aku juga punya brand, teman-teman aku juga punya. Aku juga senang gitu ngebantu mereka dalam mengembangkan itu. I agree. Kayak gitu. Well, dari sekian banyak referensi kita bisa lihat Amerika gitu. How NBA did it. Fashion and everything. Rambut is a different thing.
Ya kan? Iya. Karena kalau soal rambut kan kita beda gitu sama mereka gitu. It's just naturally different gitu. I want to talk about hairstyles. Karena sekarang kan kita we're at CAF, mereka lagi meluncurkan 3 varian baru gitu. Gue tipe orang yang dari kecil eksperimen dengan banyak hal. Ada mohawk, ada botak. Did you guys do the same thing? Kalau gue mungkin 2 tahun terakhir ini gue yang akan lagi kayak hairstyle apa yang cocok di kepala gue gitu. Oke. Gitu apa yang cocok dengan muka gue gitu. Apa yang lagi nyari gitu. Jadi kayak nanya my barber kan bilang, mau potong apa hari ini? Dia bilang, mau eksperimen apa? Cocok ini. Akhirnya pada at the end ya mungkin ya di hairstyle gitu. Karena mungkin ada kepala tulang yang harus ditutupin. Iya sih, itu gue juga baru tahu sekarang. Iya. Hal-hal kayak gitu. Terus kita muka seperti apa, nggak ngerti lah gitu. Pada at the end yang cocok mungkin sekarang kayak gini gitu. Ya. Dan kalau ya saya sih kayaknya for the long. Iya, kayak aku dari kecil, kayak aku dari SD kayaknya sama aja deh. What's your go-to? Lo mandi, lo pakai wax. Kalau biasanya nih sharing aja ya. Biasanya kalau misalkan mau latihan dulu ya. Sampai aku SMA tuh aku bisa pakai wax, mau latihan aja pakai wax. Jadi aku nggak suka rambut aku turun. Setiap aku rambut turun aku selalu benerin sampai ke itu mungkin jadi habit ya. Jadi di lapangan sampai sekarang pun kadang penutup dikit aku langsung kayak ya udah refleks ke tangannya. Waktu itu bilang benerin rambut mulu. Sampai benerin rambut mulu. Lagi in the game, lagi aku dribble tiba-tiba aku gini aja. Iya. Sampai aku bilang ke coaching staff bilang, "Ntar next game aku catetin ya berapa kamu udah benerin rambut." Aku sampai kayak ngapain. Terus kayak dari situ aku udah kayak pakai wax terus ya aku seneng lah. Kayak ya udah dari asal aku cocoknya udah seperti ini. Gak bereksperimen. Gue juga I think I've given up with my hairstyle. Kayak this is it, udah kelar gitu lah. Ini terakhir. Udah terakhir ya, kayak gue udah gak ada waktu lagi untuk coba botak screw it. But buat teman-teman yang lagi nonton atau teman-teman yang lagi offline, ada 3 varian kafe yang baru. There's one matte, there's one shiny, dan juga satu lagi ada hair powder. I'm trying to use the hair powder karena it's just nice and you can just shake gampang it. Ya, terus di tangan juga nggak lengket. I agree. Guys, gue mau ngebahas tentang growing up, household. Gue melihat atlet besar kadang di lingkungan yang lumayan keras untuk ngebangun jiwa kompetitif ya. True atau enggak? True sih kan. Yeah. Karena dari pengalaman aku sendiri, I choose move to Jakarta karena aku born and raised di Bali. SMP selesai, aku decide buat SMA ke Jakarta sendiri. Karena menurut aku kalau aku di Bali, aku nggak bakal bisa sampai di sekarang. Karena dengan saingan, dengan jiwa kompetitifnya nggak sama seperti Jakarta. Kayak gitu. Mungkin juga kompetisi juga akan lebih banyak di sini. Di Jakarta. Iya, terus menurut aku ya pemerataan aja sih Kak. Pemerataan pemain mungkin bisa di sini yang akan lebih banyak akademi, pertandingan. Berbeda sama di daerah menurut aku gitu. Itu yang membuat kayak kita tuh jiwa kompetitifnya nyala sendiri karena bertemu banyaknya pemain-pemain yang lebih jago daripada kita. Jadi kayak pengen ngebuktiin kalau misalkan kok anak daerah itu juga bisa gitu. Nggak harus anak-anak yang dari kota-kota besar aja yang bisa bermain basket jadi pemain jago. Ketika lo pindah ke sini, nggak ada opsi untuk mundur kan? Nggak ada. Makanya that's why just one way. Itu kebentuk sendiri. Yeah. What if it didn't work out? I guess we never know. I guess we'll never know. But what kind of dibesarkan seperti apa kalian dulu sebelum pindah ke Jakarta deh gitu? Apakah selalu olahraga yang didahulukan gitu? Atau akademis atau seperti apa? Wah aku sih dulu cuman kalau dari papa mungkin dia bilang selagi naik kelas is okay. Ya. Lulus nggak? Iya, yang penting lolos gitu kan. Iya. Kalau aku itu. Tapi dari kecil main basket aku selalu sama dengan orang yang lebih tua jauh. Aku SD mainnya sama SMA. Aku SMP mainnya sama orang kuliah. Kurang lebih sama lah sama Riki. Yang membedakan adalah mungkin aku keluarganya, aku kan berempat saudara kan. Dan mama kebetulan main basket juga, jadi empat-empatnya main basket. Wow. Ya soalnya aku memilih untuk pindah itu, aku anak terakhir kan. Sebenarnya susah
buat pindah karena harus jaga orang tua kan. Iya. Tapi di sisi lain mama kayak, oh ya udahlah, mumpung semuanya main basket, buat pindah. Tapi mama kayak, ya udahlah mau gimana, kamu juga mau gitu, tapi jangan nyesel ya. Dan finish your school kayak gitu. Itu pasti. Iya. Harus lulus sarjana. Iya, sarjana udah. Kalau mama papa pesannya udah lulus sarjana, habis itu udah. Karir kalian bisa dibilang, kalau gue sebagai yang melihat ya, gue ngeliatnya cepet banget. Gue gak tahu kalau dari kalian ngeliatnya cepet banget atau enggak. Untuk main untuk negara, untuk to be at this age, at this level, for me you guys went so quickly. For you guys? Rasanya sih Mungkin lama ya. Mungkin lama ya, Krik. Karena mungkin kita ngejalanin setiap hari. Tapi bisa dibilang lagi pas kita ngumpul sekarang gitu ya. Kita punya satu lagi teman namanya Aldi. Jadi sekarang kita ngomong ke Aldi gitu kan. Aldi is being a dad now. He has a daughter. Kayak kita, perasaan lu masih kuliah dulu. Kemarin kita ketemu SMA gitu. Iya. Gue melihatnya kayak gitu. Kalian yang menjalin pasti gak melihat seperti itu kan? Iya, tapi pas kita ngobrol duduk, rembukan bareng lagi kayak. Emang cepet gitu. Dari tanpa disadari. Tapi kita kalau kulik dengan satu-satu lagi ya emang long proses. Ya. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya bilang cepet gitu, mungkin karena kita, ya itu tadi yang kita bilang, kayak Ricky ngomongnya dari SMP mainnya udah aman, SMA, kuliah, that's why mentalnya kita tuh kebentuk dari awal, terus kita memilih untuk merantau, terus jiwa kompetitifnya makin naik, lawan-lawan pemain-pemain yang makin jago. Jadi ketika ketemu kakak senior yang ada di timnas, kakak senior yang ada di liga, adaptasinya mungkin akan menjadi lebih cepat adaptasinya, karena kita sudah terbiasa dengan itu, sudah terbiasa dengan bermain dengan orang yang lebih tua. Ya. Dan menurut aku sekarang basket sekarang sama basket yang zaman dulu itu beda banget, benar-benar totally different dari segi lapangan, segi kualitas, segi antusias dari penonton, itu benar-benar beda banget. I agree. Ya zaman dulu ya mungkin kita di SMA baru mulai ada media, sosial media. Mungkin waktu kita SMA, high school nggak lebih. Kalau sekarang kan kita udah bisa lihat anak KU12, KU10 yang jago-jago gitu. Kalau dulu kan kita nggak tahu. Gua nggak tahu ya, dulu tuh fans perempuannya nggak sebaik itu. mungkin do you agree with me, Rocky? Kayak dulu kayak dulu tuh Mario Wuxian main tuh yang nonton laki semua. Sekarang yang nonton kalian kayak lebih dengar suara. Itu makanya aku bilang dengan mungkin kalian menjalaninya nggak cepat gitu karena prosesnya sulit buat kalian. I totally agree and you guys deserve to be on top. Tapi ada satu hal yang harus diperhatiin, itu harus stay grounded atau harus be humble, tetap melihat ke bawah gitu. How do you guys do it? Ya balik lagi kita dulu seperti apa, harus ingat gitu. Selalu ngelihat kayak harus ngingetin. Dulu itu gimana gitu. Aku tahu kita bertiga itu dulu seperti apa. Jadi yang itu yang selalu kita saling mengingatkan lah. Itu sering terjadi nggak? Saling mengingatkan. Itu sering terjadi sih karena kayak mungkin jiwa impulsifnya dia lebih tinggi daripada aku gitu. Jadi kejadian kayak mungkin kita habis liburan kemarin, terus aku lagi berbeda acara nih, terus ketemu lagi. Ya gue gak bisa nahan kali ini, makan gue kan. Iya kayak gitu. Sorry ya gue belanja, gue gak bisa. Kayak gitu lah, jadi kayak itu saling oh ya udah gitu kayak is this worth it? Ya udah, you celebrate ya udah gitu. Terus balik lagi. Paling ingin kayak gitu sih lebih tepatnya dengan satu sama lain. Pasti kadang-kadang ada lah gitu. Jadi kayak ada waktunya aku kayak gitu dan saya ngingetin, ada yang kayak gitu saling ngingetin aja. Kalau masalah kayak gitu. Untuk balik ya kita tuh bukan siapa-siapa dulunya gitu. Mungkin ada orang-orang yang baru ngeliat aku sekarang, baru ngeliat Aregi sekarang. Oh sombong banget sih. Kadang-kadang dimintain foto nggak, orang-orang yang baru lihat aku sekarang mungkin, dan yang nggak tahu kita tuh mungkin bilangnya sombong. Tapi ketika orang yang udah tahu, orang yang udah ngobrol, itu yang membedakan banget gitu. Jadi kita kayak, ya udah kita stay positif sama orang-orang itu. Ya orang-orang yang negatif kita kayak ya udahlah mau gimana lagi. As person pasti punya opininya sendiri-sendiri gitu kan.
someday he has a bad day atau yang mungkin masalah kita nggak tahu ya kita nggak tahu. Gitu kan. Jadi kayak it's happen sometime but pada akhirnya harus tahu bereaksi dengan hal-hal yang kayak gitu. Setuju. Prinsip hidup kalian apa? Prinsipnya aku prove them wrong. Apa? Prove them wrong. Udah. Wow. Itu yang aku pegang bahkan dari ketika aku pindah ke Jakarta. Prove them wrong. Iya, karena menurut aku ketika aku ngerantau sendiri orang-orang yang di Bali tuh nggak terlalu support. Ketika di dunia basket ya, ketika orang support karena aku adalah salah satu prospeknya mereka. Karena ketika diambil sama Jakarta, mereka merasa kayak ini prospek gue loh. Tapi ketika situ, ya udah, maksud aku kayak it happens di life tuh kadang-kadang apa yang kita mau nggak bakal kita bisa dapetin. Who do you wanna prove now? Semua orang yang talk shit about me. Wow. Tapi ya balik lagi at the end of the day semua orang bakal talk shit nggak sih? Kalau bagaimana kita kayak menanggapi itu dan menyikapi itu aja. Ya maksudnya gue bukan atlet, gue gak seterkenal lo, gue gak tahu rasanya ya. But you think about it, like it must feel like shit. Iya, aku kayak gini semakin tinggi pohonnya. Iya, anginnya semakin kencang. I cannot imagine. I mean it's a daily thing kan. Daily dan mungkin hampir tiap jam kali ya. Mungkin Koroki bisa jelaskan. Itu ya Koroki udah tahu lah, maksudnya dia tahu lah perjalanan aku dari SMA gitu. Dia tahu lah orang-orang yang ya banyak lah, udahlah. Udah harus gimana ya? Berarti prove them wrong. Aku setelah melihat kayak mau dibales juga mau ngapain, mau ditanggepin juga ngapain. Nyata aku baru ngeh tuh, oh iya orang-orang gitu selalu ada. Mau aku juga baik di lapangan, mau aku nggak banyak gaya, tetap orang itu juga tetap kayak ngehit gitu. Kita nggak bisa kontrol mereka semua. Aku baru mikir, oh iya ya, ngapain aku wasting my energy for that gitu. Dan I'm not trying to ad libs or anything, tapi it fits perfectly with the theme, yaitu unbreakable you. Yeah. You know what I mean? Yeah. Kayak it's just unbreakable gitu. What's your prinsipnya apa kalau lo? Best version of yourself. Wow, that's good. The best version of yourself. Jangan jadi orang lain gitu. Boleh ngambil hal-hal yang bagus dari orang lain gitu. Aku ngambil dari saya apa, dari kakak apa, dari siapapun gitu. Jadiin yang masukin ke diri kita yang only fit on me gitu. Ya jadilah ya benar-benar jadi diri kita. Don't be someone else. Jadi someone else. Pasti kan orang gue pengen banget nih jadi saya. Tapi mereka nggak tahu kalau jadi aku tuh kayak apa gitu. Iya. Itu dia. Iya. Tapi jadi bahaya gak ketika lo, terutama lo ya, karena you're vocal on social media gitu. You're very active. Tapi at the same time, karena gue mau mengawini dua prinsip ini. Lo bilang jangan menjadi diri orang lain gitu. Tapi gue yakin banget banyak banget orang yang kayak kiblatnya ke lo gitu. Karena apa yang lo taruh di social media, ngerti ya? Ngerti. Gimana cara lo ngasih tahu ke mereka bahwa you gotta be better than me, man? Ya gimana ya kalau harus ngobrol sih lebih tepatnya. Kayak misalkan orang kan ya misalnya sosial media ya udah kita ngeliat satu arah. Satu arah. Itu jadi aku depannya doang kadang-kadang kan yang ada di sosial media, tapi banyak hal yang mungkin di selain di sosial media itu yang mereka nggak tahu gitu. Dan ya mungkin dengan ngobrol-ngobrol seperti ini kan jadi tahu bagaimana sisi perspektifnya kan akan berbeda lagi ketika di sosial media dan seperti ini kan berbeda. Sosial media kan kadang-kadang yang orang melihat 15 detik gitu. Jadi kayak enak ketika ada podcast. Nah makanya balik lagi ke sekarang, basket sekarang berbeda dengan zaman dulu. Dengan apalagi dengan sosial media yang sekarang. Jadi orang-orang kayak dulu aku pengen I wanna be like Kelly Purwanto. Cuman gimana caranya aku ngeliat Kelly Purwanto cuman di seri Bali doang. Lihat dia 4 pertandingan, habis aku gak tahu apa-apa. Kayak gitu. Jadi ketika sosial media itu makin banyak, antusias penonton juga makin banyak, dengan kayak gini kita duduk kayak gini, ya itu which is good buat kita semua gak sih? Faktor fans sebesar apa dalam hidup kalian? Lumayan besar banget sih Kak. Ya maksudnya dalam hal positif ya. Aku tuh selalu selalu mendengarkan fans yang selalu encourage dengan kata-kata gitu. Dengan mereka DM kayak kata-kata itu kan effort kan. Itu yang aku hargain banget. Ketika mereka kayak, Kak semangat ya hari ini. Tandingnya tadi luar biasa. Simpel itu. Kadang-kadang kan mereka bikin some contents atau mereka
DM kita gitu kan. Kadang-kadang ya mungkin kita baca gitu, ada yang mereka kayak, Kak thank you banget ya Kak udah main bagus jadi akhir hari kirim ini paragraf gitu. happy banget jadi aku besok mau ini. Jadi itu kan sebenarnya kita cuman jadi kita gitu sebagai bermain basket, tapi yang mereka ada hal-hal yang mungkin berbeda feelsnya di mereka gitu. Sama deh kayak kita nonton bola dengan tim kesayangan kita gitu. Ketika tim kita kalah terus mau ngejalanin harinya juga bete dong. Iya. Itu yang kadang-kadang mereka, Kak thank you ya. Gitu. Wow. It must feel good ya. It feels great. Ketika mereka puas. Ketika ya misalnya pertandingan kan kita juga mau menang gitu. Ya ketika kita menang, ketika mereka senang nonton kita, itu yang kita kayak benar-benar senang. Dan ketika kita kalah, siapa sih yang support kita? Ketika fans-fans itu kan pasti fans-fans itu lagi. Iya paham. Kayak gitu. Jadi kayak ya seneng lah. Maksudnya dengan mereka ini contoh kalau misalnya kita habis tanding, kadang-kadang ada yang ngasih kita makanan, ada yang ngasih kita kayak souvenir, gelang gitu. Kita kayak foto kita di print, terus kita taruh tangan, ada 2 kita taruh tangan, kita kasih dia, satu buat kita. Jadi kayak itu selalu pakai di tas aku itu selalu kayak banyak kayak ada foto gitu-gitu. Aku sih lo kebayang nggak lo ada di posisi itu? To be honest, Enggak, sama sekali enggak. Tapi yang kadang-kadang tuh kita tuh fokus sama yang negatif sih gitu Pak. Yang kritik kita, tapi kita nggak sadarin apresiasi sama orang-orang yang udah ngelakuin support kita. Padahal yang support kita tuh lebih banyak Kak dibandingkan. Iya, ini. Kadang-kadang kita nggak sadar, cuman fokus sama 1-2 comments or. Ya. Sedangkan ada ratusan yang support kita gitu. Wow. Itu yang kita kadang-kadang lupa. Menurut aku ya. Tapi kenapa kita harus bisa fokus ini aja? Masih banyak yang support kita yang lain-lain gitu. Dan mereka datang ke lapangan support kita mungkin dari daerah, dari manapun mereka mau datang gitu. Bahkan ada yang cuti kerja. Rasanya orang riakin nama kalian ketika di lapangan tuh apa? Mungkin kalau pas as a rookie player, it's a goosebumps for me. Apalagi kayak aku rookie. Do you still remember the first feeling? Playoff. Yes. Iya aku main playoff. Kita playoff waktu sama penonton itu cuman waktu kita playoff. Playoff pertama di Bandung. Karena waktu itu kan bubble. Iya. Pertama kali playoff kan aku bareng Arigi kan. Iya. Itu luar biasa main bareng, terus penonton udah ada. Dan ketika masuk final itu luar biasa banget. Wah itu Kak. Itu endingnya sampai sekarang maksudnya bukan sampai sekarang lebih banget ya. Maksudnya kayak ngebahas sekarang maksudnya kayak masih kebayang. Atmosfernya berbeda aja dengan maksudnya level-level yang kita pernah alamin. Kayak gini. Akhirnya nyampe situ gitu ya. Akhirnya nyampe situ, bermain di situ pas tahun pertama. Bahkan menurut aku ya, ini buat aku pribadi, ketika menang kemarin di IBL season 2024 dan ketika bermain rookie di final, aku masih ngerasain di final rookie itu. Lebih goosebumps tuh lebih kayak berasa pas menang tuh lega kan perasaannya kan lega kayak akhirnya juara gitu. Tapi ketika rookie final itu luar biasa. It's like welcome to the club gitu kali ya rasanya. Wow. Gue mau bahas ambisi dan long term goals gitu. Gue paham banyak hal, apalagi ngomongin olahraga yang datang tanpa di planning gitu. Let's say endorser, apresiasi orang, itu kan hal-hal yang gak di plan gitu. It comes within time gitu. Tapi buat kalian pribadi, what are your long term goals? Aku sebenarnya kalau buat di basket, aku mau build dynasty in Pelita Jaya sama Rigi, sama Aldi. Sama Hendrik itu ketika kita masuk kan kita berempat kan. Aku janji sama Arigi, janji sama aku janji sama dia, kita juara bareng dan kita mau build that dynasty. Karena orang-orang bilang kalau PJ ya tim runner up. No. Dan just begini. Ini benar awal dan ketika kita udah berusaha dan kita berdoa, sisanya kita balikin sama alam. Kalau aku prinsipnya gitu. Sisanya balikin. A lot of things ya pasti. Kalau menang itu menyenangkan.
nggak bisa bohong lah gitu kan. Apalagi setelah kalah 2 kali, kalau aku sama saya 2 kali berturut-turut kan kalah di final sebelumnya. Dan yang ketiga baru bisa menang, dan itu rasa menangnya itu enak banget gitu. Kayak oh ini rasanya juara, ini rasanya menang kan. Dan itu yang bikin aku ketagihan gitu. Ya, it's addicted menurut aku. Wow. Dan aku ya, yang seperti yang saya bilang, ya, kita nggak mau cuman juara tahun ini aja bro. Dan we're still young. I'm 25, he's 24. We got a lot of time. But what about basketball atau basket di Indonesia gitu? Industrinya sendiri. How do you want to give an impact to that gitu? How do you want to put Indonesia on the map? A lot of things sih Kak. Kalau misalkan kita semakin tahun semakin berkembang gitu kan. Yang sebelumnya kita belum ada home away, sekarang ada home away. Walaupun mungkin it's still rough gitu kan in the first year. Pasti yang next year-nya akan lebih rapi lagi mungkin. Fans enthusiast yang dari setiap daerahnya juga rasa memiliki punya timnya. Oh, timnya akan bermain misalkan di dalam satu season kan misalnya ada 20 game mereka main home, mereka kan gue akan support tim daerahnya gitu. Dan itu akan berbeda kan ketika sebelumnya series itu kan ya semuanya orang cuma pengen nonton sekarang. Kan ini sekarang lebih memilikinya ya, kepemilikan untuk klub itu lebih tinggi sekarang. Dan sekarang jersey, just sense of belonging kan juga akan lebih tinggi gitu. Sekarang kan merchandise tim-tim juga. Misalkan sekarang kayak Kuroki pakai bajunya saya, we never tahu orang akan pakai jersey kita dan dijual secara komersial gitu kan. Sekarang dijual di Tokopedia, bahkan ada di booth-booth kita lagi tanding gitu kan. Itu kan sebuah yang kemajuan di industri basket Indonesia menurut aku ya. Terus mulai ada yang mungkin waktu itu Kak Bram punya signature shoes, terus punya brand-brand baru basket dengan brand ambassadornya masing-masing gitu. Menurut aku ya it's a good on the track for basketball Indonesia gitu untuk industrinya ya. Ya untuk timnas pun juga menurut aku sekarang ya kita hosting the World Cup. That's right. Menurut aku, it's on a good run. Yeah, it's on a good run. Aku nambahin satu, karena aku tadi udah mention kalau misalnya aku lihat basket tuh sebagai entertainment kan. Dan ditambah lagi dengan adanya kayak Foot Locker ngadain sama CAF seperti ini tuh, menurut aku kayak luar biasa banget. Jadi kita tuh orang-orang tuh pada tahu kalau misalkan oh ini lo atlet basket. Oh semoga nanti kedepannya bakal ada atlet-atlet selanjutnya gitu loh. Dan menurut aku dari segi sosial media pun pasti naik dan orang-orang juga pasti tahu gitu. Dan siapa sih sekarang orang nggak pakai sosial media? Kayak gitu, dengan adanya seperti ini, dengan adanya support ke basket dengan seperti ini tuh menurut aku udah bener-bener luar biasa kayak gitu. Yang aku pernah tanggap ya Kak, dulu sebelum mau main basket mau jadi apa? Iya. Pernah denger stereotype itu enggak? Iya pasti. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah sebagai atlet basket nih, let's be honest. Kalian merasa diduakan gak sih? Kalau di industri olahraga? Dengan besarnya sepak bola ya maksud gue. Do you guys feel that way? Iya pas dulu sih mungkin ya. Kayak misalnya mungkin ya. Mungkin kalau kita kecil apa sih mainnya pasti main bola kan. Sama tetangga juga main bola. Beda dengan Amerika kalau misalnya setiap rumah ada ring basket ya. Setuju, iya. Tapi mulai sekarang, mulai ke sini kita tuh udah mulai yang kayak basket tuh menurut aku udah kayak ya udah lifestyle sekarang. Dan orang-orang juga udah mulai suka basket, udah mulai suka nonton basket. Dan yang terpenting adalah itu tadi entertainment dan support dari siapapun lah itu, dari Foot Locker, dari CAF, dari bikin seperti ini. Itu menurut aku udah luar biasa banget. Entertainment menurut aku sih jujur basket menurut aku lebih meriah. Iya, lebih meriah. Fun to watch. Iya, fun to watch. Gitu. I remember perkenalan gue terhadap basket itu bukan NBA, tapi N1. N1. Dan gue ngeliat mixtape N1 yang kayak street bola. Lu bisa ngelakuin itu. Dan itu bukan, it wasn't about putting a ball on a ring atau in a ring. It was about
the fun, the hype. How you play. Terus kayak baju kegedean, celana ke bawah gitu. That was the introduction. Sedangkan sepak bola kan it was always about, you know what I mean? And that's what makes it different. Yang padahal banyak banget yang bisa dilakuin gitu. Termasuk apa yang lo bilang gitu ini. Now, kalau tadi kan apa yang mau dilakuin terhadap industri gitu. Gue penasaran gimana caranya masukin mentalitas unbreakable you ke generasi selanjutnya. Karena gue rasa itu beban yang lebih berat gitu. FU mentality yang tadi, gimana cara lo tanemin ke junior-junior kalian? Show 'em. Wow, leading by example. Like, they come to watch, they watch us, show 'em. Jangan cuma ngomong doang. Kayak misalnya, maksudnya FU mentality menurut aku kayak banyak di basket ya. Misalnya kayak, oh ya aku jaga, gue jaga lu gak boleh lewat. I show 'em to everybody. Dan menurut aku, gak semua orang bisa ngeliat itu. Hanya orang-orang yang, oh ternyata anak-anak kecil kayak ngeliat aku, oh ini kalau jaga dia nih orang pasti mati nih. Misalnya mati dalam artian kasar ya. Maksudnya kayak pasti nih orang gak lewat sama gue. Dan setelah aku bertanding, ke fansnya itu, oh ini orang, aku mau dia jadi kayak saya yang udah jumpa fans. Suatu saat aku bakal kayak gitu. Karena dulu pas aku kecil, aku dulu kayak ngeliat Kelly Purwanto, Mario Gerungan, kayak mereka bener-bener ke fans tuh kayak luar biasa banget. That's why aku yang aku terapin. Kayak show 'em apa yang kamu lakuin dan mereka bakal ngikutin. How about you? Ya leading by example Kak. Apa yang kita dengan prinsip kita, ya kita buktiin kita ketika di lapangan, on the court gitu ya. Mau di lapangan, mau di luar lapangan, ya kita harus kasih lihat gitu sama mereka. Dan ya mereka nonton basket ya buat lihat kita seperti apa kan. Ya kita harus ngasih contoh yang kita mau gitu. Ya mungkin kalau kita ngomong di sosial media pengen kayak gini. Tapi orang bisa bertanya dong, emang Kak Arigi ngelakuin gak ya? Iya. Walaupun di lapangan, ya kita kasih tahu sampel seperti apa. Ketika di sosial media, It's easy to say. Easy to say gitu. Tapi ya di sosial media juga kita kasih lihat juga seperti apa gitu. Tapi ketika in real life-nya, ya kita juga seperti itu gitu. Iya, gua ngerti karena keluar lapangan, all eyes are on you anyway. Iya. Orang ngeliatin lo, CCTV lo banyak gimana? Iya benar. Dimana lu mau kemana pun kadang-kadang ya pasti ada anak yang tahu gitu. Dan kita apapun yang kita lakukan pasti ada yang lihat gitu. Ada term, gua ada ya kalau gua dulu pas basket di sekolah tuh ada A game, B game, C game gitu. Lagi hari bagus, hari biasa aja, hari buruk gitu. Kalau harinya lagi buruk gitu, there's a C game gitu. Gimana cara buat kalian jadi itu A game? Gua rutinitas juga. Agak ada rutinitas before game gitu ya. What's your routine? Luar biasa nih. Ini luar biasa deh. Coba apa? Mungkin ya kalau misalkan ada beberapa mungkin kita ada team stretch. Habis itu mungkin after that I got a coffee. I got a zen time. It's like a 1 hour, it's like a 1.5 hours. Apa coffee? Coffee. Wow. Always. Just me and coffee gitu. Dia itu bisa just prepare myself for the game gitu kayak just to relax gitu. Dia tuh bisa habis latihan ngilang kayak 2 jam gitu, ngilang aja. Tapi aku tahu dia pasti nyari kopi. Entah itu mau di daerah mana, dia pasti nyari kopi. Apa mas? Tuh, kayak nyari tempat coffee shop. Ya udah duduk aja, ambil iPad-nya dia, udah taruh, kira pulang tidur. What's on the iPad? Nonton. Ngapain? It's just me time, me and coffee for the. Dia suka kayak gitu, dia menyendiri aja dia. Wow. Just like a 1 hour, 1.5 hours, and then I go back for lunch, and then sleep for like a 1 hour, 2 hours, and then before the games, that's it. Wow. Recharge energy lo sendiri berarti? Yes. Agak. Asumsi gue, lo beda pasti. Beda banget. Lo apa? Ke kamar, video call sama pacar aku, marah-marah, udah keluar semua, selesai. Itu udah bener. Aku marah-marah, sampai pacar aku kayak, ya udah dia dengerin aja, dan dia udah tahu.
Itu deh. Gue mumpung lo ke arah sana nih. Jadi pacar atlet itu tuh kayak bebannya parah ya kayaknya. Kayaknya kakak salah nanya deh kak. Kayak kita nextnya harus bintang tamunya Pak. Tapi kan imagine dia siapa ya? The wife gitu of Cristiano Ronaldo gitu, or Messi gitu. That big of a star, that big of a pressure. Dan lo harus pulang ke kondisi di mana itu Cristiano Ronaldo dan Messi gitu. Apalagi before marriage. Iya. Apalagi pacar gitu. Iya pacar gitu. Gimana cara kalian maintain jadi orang yang lebih baik, tapi padahal mentalitas kalian itu udah setinggi itu sebenarnya mungkin sekarang tuh aku mungkin dapat pacar yang pengertian banget ya. Yeah. Dan maksud aku dia udah tahu kerjaan aku. Yeah. Dia udah tahu bagaimana bagaimana aku sama sosial media, bagaimana orang-orang itu ke aku, dia udah tahu. Jadi ketika aku having a bad day, aku marah-marah ngomel kan. Ngomelnya sejam 2 jam ngomel. Aku mengeluarkan semuanya, janji keluar dari kamar, udah selesai. Wow. Ya gitu sih kan. Jadi kayak setelah itu tidur, fresh, tanding. Nah. Walaupun dengan musik pun kita berbeda kan. Oke. Apa yang didengerin? SI is gonna be hype. Hip hop aku kayak, apalagi habis bangun kan aku kayak dengerin musik. Udah mau tanding nih, ayo let's go. You have to listen my music. It's just 100. Dia tuh suka tipe musik yang kayak remix, terus kayak di cover, terus lagunya kayak akustik, kayak lagu-lagu Daniel Caesar, tapi kayak kayak it's a my game. Tapi kayak ya udah chill kayak di remix kayak gitu different thing. I listen to music too before my big days. Big days gue obviously bukan basket, tapi let's say MC 4.000 orang. Itu pasti atau mungkin a podcast with a really important figure, atau going on a plane. Karena I feel a bit weird kalau naik pesawat kan. You know what I listen to? Apa? Spa music. Relaxing music. Jadi lagu spa yang cuman gendang dan apa segala macam dengan suara hujan dan air mengalir. Gue download ada di YouTube gitu, gue downloadnya 3 jam. And it's always on repeat. Kadang-kadang 24 jam. Ada yang 24 jam kan? Ada 8 jam. That makes me go, because I'm very similar to you yang kayak gue butuh tenang dulu sebelum that storm gitu. I know the storm right here, but here is gonna be relaxed. Yeah, I agree. Gue penasaran, what does your family think of you today? Apa ya? Pasti mereka mungkin nggak nyangka sampai segini sekarang. Dan mereka senang, itu kan berkat doa dari orang tua, doa dari kakak aku. Menurut aku mereka sangat support sampai sekarang gitu. Bahkan even ada orang-orang yang kayak jahat sama aku, mereka orang pertama yang nge-protect aku. Sampai aku bilang, kamu ngapain komen-komen di Instagram? Karena soalnya ada nama saudaranya juga kan. Aku kayak, ya mungkin aku terlalu memikirin kayak perasaan orang kali ya. Ketika kakakku komen, ntar orang-orang ngomong apa ya? Aku terlalu mikir itu. Sedangkan maksud mereka baik, aku jadi kayak, ya udah mereka maksudnya baik. Itu yang lebih sakit itu ke keluarga, bukan ke kitanya. Iya. Kalau kita kan mungkin kayak, ya udah gitu. Tapi kan kalau mereka kan orang-orang yang nggak tahu, orang yang sampai ada orang-orang tuh yang beneran bad comment to my family, bad comment to my girlfriend. Aku kayak, ya udah jangan mereka, gua aja. Iya gitu, jangan sampai ke mereka gitu. Maksud aku kan, itu kan orang-orang yang jarinya enteng kan, ketika apa aja bebas, cuman ya kita nggak bisa kontrol itu. Kadang juga misalkan ke keluarga kita juga. Gitu. Tapi kan mereka yang mungkin akan kayak, bisa dia ngomong itu gitu. Tapi kan itu kadang-kadang as a mom, as a dad, kadang-kadang yang mungkin different dimension, different era. Ya pasti sih. Iya. Sebagai perantau nih gitu. Mereka nggak besar di kota besar gitu. Tidak besar di kota yang sebising ini gitu. Reaksi mereka terhadap kesuksesan lo sekarang gimana? Gak tahu sih kan. Jujur gue aja mungkin gak pernah kepikiran. Iya gak pernah kepikiran untuk sampai sini gitu. Itu aja aku juga bahkan ngeliat. Ya aku gak tahu ya pasti orang tua masih bangga banget. Cuma aku gak pernah yang kayak yang memvalidasikan itu semua gitu ya. Karena ada jiwa atletnya nggak nyampe situ kali. Iya, mungkin sentimental itu kali. Iya. Karena aku dulu ke Jakarta ya, despite aku pengen main basket dengan
levelnya akan lebih tinggi, ya pengen sekolah gratis aja. Goal pertama ya itu sekolah gratis. Iya. We both got scholarship. High school and college. College ya. Wasn't this? Bukan ini berarti goalsnya dulu. Mungkin pada ujungnya mungkin pengen gitu, tapi apakah bisa? Iya. Lebih. Wow, I understand. Karena professional players itu kayak different things gitu. Yeah. It's not about athleticism, how strong you are, how fast you are. Banyak hal Banyak lainnya. hal di Bukan professional cuma itu doang. game gitu. Nggak cuma itu. Kalian mengakui nggak sejak kalian hadir, kalian berempat nih misalnya, hadir, you guys change the game. I think we call change the game. I don't think so, but change the mindset. Kalau misalkan anak muda, I mean minim pengalaman, it also can dominate. Be different. Iya. Ya kalau benar sih kalau misalnya buat change the game mungkin ya game of basketball masih gitu-gitu aja. Then we bring our culture gitu. Iya, the perspektif orang itu kalau misalkan anak muda tuh siapa sih? Rookie gitu. Rookie siapa sih? Siapa gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ngubah mindset aja buat anak-anak muda di luar sana. You can do it also gitu. Yeah. No matter how young you are, how small, I mean, how short you are. It doesn't matter. Yeah. He's willing to do it. Yeah. If you are hot as a heart, Yeah. itu sih yang lebih ke mindset, culture, perspektif mungkin yang itu yang bisa little bit merubah. Iya merubah lah. Agak terlalu early untuk ngebahas ini, tapi legacy apa yang mau ditinggalkan sama kalian? Bener sih gak terlalu early sih. Aku masih 24, Arigi masih 25. Cuman yang goals kita sekarang yang tadi kita bilang adalah ini tuh baru awal kita basket di profesional. Kalau menurut aku Arigi, karena kita punya mindset yang sama, adalah ini adalah awal yang baru dan kita mau build dynasty itu. Gimana caranya? Itu yang kita sampai sekarang pun kita harus bisa find out, dan orang pemain-pemainnya nggak pasti mau juara, siapa yang nggak mau juara gitu. Kan gimana cara kita mempertahankan itu? Gimana cara kita fondasinya kita tinggiin lagi, kita bangun lagi rumah itu yang kita mau build sekarang sih. Every kids in Indonesia has the same chance to be superstars, to be a basketball player, national athlete Indonesia, has the same chance, got the same opportunity gitu. Semua bisa. Gitu. Dan satu lagi kayak kita tuh bisa sukses, bisa hidup, bisa membahagiain orang tua, keluarga, orang-orang sekitar kita dengan basket itu bisa. Mungkin itu karena yang aku tahu ya stereotype orang di zaman dulu dan apa yang aku rasain itu masih ada. Masih gitu. ada. Karena aku dari daerah. Sukses itu mungkin kayak if you work in government, to be police or to be politician, military. Itu mindset yang mereka buat sukses. Iya, sukses gitu. Define sukses is banyak hal gitu menurut aku. Nggak cuma hal itu. And you guys proved it wrong. Yes. Menurut aku itu sih legacy yang pengen ku bawa, mengubah stereotype. Mungkin kalau misalkan semua every kid in Indonesia has the same chance, the next opportunity to be success or melalui basket. Yes. Sayang banget kalau kita udah di Foot Locker tapi nggak ngomongin tentang sepatu sebetulnya. Shoes adalah bagian dari lifestyle basket itu sendiri, ya kan? Gue mau ngomongin tentang sepatu pertama. For shoes? Oh. For basketball? Well, okay. On and off the court ya. Oke. Off the court yang pertama yang kalian ingat apa? I'll join in. I'll think of one. Asedik Bata. Bata. No, it's off the court. No. Yeah, off the court. On the court probably Reeboks. Oh, the Shaq Reebok. Aduh. Wow.
I think my first shoes that were off the court is Bata, on the court is Reebok, the black. Karena dulu ya buat main basket, buat sekolah juga. Iya, agree. It's Sama. black color. Mine was it was an all black Kobe. Dulu dibeliin sama temen bokap dari Amerika, dateng all black Kobe karena persis sepatu basket tuh sepatu sekolah dan lo harus warna hitam. Yes. Jadi gue itu off the court, I remember every day yang gue pakai cuman Converse. That was my jam dulu. Okay. Kalau aku yang off the court itu aku pakai Spalding warna hitam juga. Spalding warna Ya, Spalding ya. Warna hitam kayak ya high gitu lah sepatunya. Cuman kalau off the court mungkin aku dulu kayak dikasih iba kali ya sama kakak aku kan. Claremore, Brandon Jennings. Oh ya? Pas itu sepatu pertama kali aku SMP. Aku dibeliin itu. Karena sebelumnya aku bener punya kakak. Dikasih, bahan aja terus kayak pertama kali beli Under Armour, Brandon Jennings sama singkat warnanya merah. Oh. How does sneaker atau Foot Locker impacted your lifestyle? That's the question mungkin. Karena di era sneakers tahun 2016 ada satu sepatu yang menurut gue gila nih sepatu gue harus punya banget dan sampai sekarang gue masih nggak ada. Dan I remember saying I would trade all of my shoes for that one shoe. Yaitu Nike Spiridon. Ada Nike Spiridon, I said, gosh, I really want this gitu. Dan setiap gue ngelihat orang pakai Nike Spiridon, gue selalu pengen nanya, gue boleh bayarin gak? I remember that doing it. And karena it gave me a sense of more confidence sebetulnya dengan sepatu yang keren gitu. Dan itu cuma ada, gue ingat banget, di Foot Locker luar negeri. Yes, I still remember kayak susah dulu punya nyari sepatu ya, maksudnya sepatu basket, sepatu lifestyle yang emang sekali dulu mungkin ya skaters pisah-pisah. Ya sekarang kan kalau Foot Locker, you name it, from A until Z, I mean it's like until ada semua gitu dari runnings, basketballs, lifestyles, everything here kan. Kayak dulu kan susah jadi kayak pengen nyari sepatu, dulu pengennya ya pengen, dan dulu berharap adalah pengen Foot Locker tuh ada di Indonesia gitu. Itu benar-benar. Itu dan akhirnya baru aja kan kayak tahun lalu, 2 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu akhirnya ada gitu. Karena gue inget salah satu hal, gue waktu itu pernah MC di sini, gue bilang sama Citra, cita-cita gue waktu itu adalah gue pengen jadi striper. Sama dia gak dibolehin. Karena kan ciri khas Foot Locker tuh dimajuin kan. Gue pengen banget, sama dia gak bolehin. Karena lo harus training segimanapun itu untuk jadi si anggota itu. Oh iya. It's a big of a deal. You know what I mean? But yeah, sorry to cut you off. Tapi it's that big the sneaker scene buat lo juga berarti ya? Yes. Karena ya apalagi dulu I don't fucking give a damn of fashion or style gitu. Even in the court, it's as long as comfy for me, I'm gonna use it gitu. Tapi ya sekarang nyarinya juga, oh ini cocok nggak ya gitu. Kayak saya sekarang, before we go here at the dome, gitu bilang, tumben amat perhatiin outfit sekarang. Ya aku bilang gitu ke dia sebelum jalan, wih ganteng banget nih, tumben banget perhatiin. Iya nih harus rubah sekarang aku katanya. Aku kayak oke. Nah kalau lo kayaknya emang dari dulu ya? Kalau aku emang dari dulu. Dan tapi kebetulan ketika di Bali itu gak terlalu banyak choice. Oh iya. Banyaknya adalah ya apalah sneakers bukan basket gitu. Cuman ketika udah di sini, ketika udah ada Foot Locker, aku juga dipercaya juga sama Foot Locker buat membawa nama baik Foot Locker. Dan setiap tanding, my favorite shoe di sini sekarang adalah GTK 3. Oh ya? Iya, itu setiap final kayak belakang ini pakai terus dan mudah-mudahan keluar banyak ya. Oh, Kobe gimana? Hah? Kobe sebenarnya suka. Lagi ditunggu ya Mas Fitra. Mudah-mudahan Kobe keluar. Tapi dengernya sih denger. Soalnya udah pakai baju Brian, siapa tahu kan. Jadi kayak, tapi buat sekarang aku pakai GTK nya. Dan di off courtnya aku biasanya ini Dunk Low. Apa? Nike Dunk Low. Oh Nike Dunk Low. Oke.
OG, udah, that's it. What's your on court now? Dem 9. Oh ya? Dem 9. Ex-Beb Star. Wow. Iya pakai, aku kayak, oke. Ntar Nike tolong collab atau siapapun tolong collab lagi. Asal kita keren ya. What are we wearing today? Gua lagi pakai 1906. I think this is the most underrated for me. Kalau gue New Balance dari awal pun New Balance banget 1906 karena banyak banget dari dulu incerannya 2002 I don't know if you follow New Balance atau enggak gitu. Gue gak mikir dua kali, it's always 1906. Tapi the best keluaran menurut gue adalah Nike Cortex. Again, dulu gue selalu bilang kalau misalnya gue bisa jual semua, gue punya Nike Spiridon, gue puas. Itu gue 2016. Kalau sekarang I can throw everything dan gue punya Nike Cortex, I'm happy with that. Kalau gue itu. I see you got Adidas. I got Adidas the whole. Okay. I'm the three stripe guy. Wow. Okay. This type. Okay. Lalu selalu kayak gitu. Lu gue lihat nggak lo ikat Adidas lo. Emang kayak gitu lah berarti. Every shoes fall off the court. I'm never terrible. Jadi ikat sama dia. Kalau lu agak sedikit beda nih hari ini. Aku pakai Comfort dari Crocs. Aku selalu kalau Crocs paling aku ke lapangan selalu pakai Crocs kan, maksudnya karena nyaman. Aku tuh selalu kayak pernah ngasih kakak udah jalan kayak 10 jam gitu, tiba-tiba buka sepatu terus pakai karet, itu kan enak kan. Oh iya, that's right. Terus ditambah kalau kena air nggak kering, langsung kering gitu, nggak menyebabkan. Terus kayak ya comfy aja gitu, aku seneng. Tadinya kayak aku lagi nyari Mas Fitra tolong yang Minion ya, itu lucu banget, itu kan lucu banget. Ya Pokemon kemarin ada di Amerika, ada yang Pokemon keluarnya, tapi aku nggak terlalu suka Pokemon karena aku cuma lihat ya deh, aku lebih suka Minion ya. Abis ini kita akan dikasih waktu untuk kalau nggak salah malak Mas Fitra, jadi kita akan keliling. Bagaimana acara tuh buat Indonesia? Mas Fitra mau di audiens gimana? Mau di audiens? Aku nggak mau mewakili nih. Itu benar. But I want to talk a little bit about we close about the audience gitu. Charity works, Foot Locker melakukan banyak coaching clinic. You guys are a part of it. How important is it to give back, not only to communities, tapi to the younger generation for you guys? Karena I've been there, the position. Wow, yeah. Aku ngelihat orang yang nggak usah gitu. Aku ngelihat dulu tim IBL coaching staff aja di sekolah aku di Bali. Aku kayak merasa seneng banget. Itu merasa kayak ngelihat, walaupun pemainnya kayak ini pemain IBL lagi siapa, tapi kayak IBL gitu, timnya gitu. Jadi kayak seneng banget karena. Dan aku berharap anak-anak sekarang ketika ada coaching klinik dan mereka pasti merasakan kepuasan karena aku pernah di posisi lebih gede. Wow. Jadi aku kayak oke. Jadi mereka kayak motivasinya akan lebih tinggi ketika mereka balik mau pulang ke rumah, besok mau latihan lagi kayak mungkin motivasinya akan more higher and higher gitu kayak. Wow, that's great. Sometimes kadang-kadang kayak it's been 3 years with Locker. Every years mereka ada coaching clinic. Kak, you still remember me? Iya kayak gitu kayak ada yang kayak gitu. Iya. Aku yang 2 tahun lalu ke ini loh, kakak yang pas ke ini. Oke. Itu rasanya luar biasa. Oh iya. How's my skill right now? Wow. I'm in solar now. Mereka kayak gitu Kak. That's simple things kayak ya kamu bisa pasti mereka tuh happy gitu. Mereka mereka buat balik lagi buat kayak Kak, gue udah ada progres. Gitu loh. That's sayangnya menurut gue itu satu sisi basket yang jarang dibicarakan. That sentimental feeling terhadap kakak dan adik dan coaching klinik dan scouting gitu. That's one topic that's rarely talked about gitu. Karena yang lo lihat keren lifestyle, music and everything. Tapi solidaritas antara dua generasi itu kental banget sih. Wow. Well boys, thank you for doing this. Thank you. You guys look great. Gue juga jangan lupa mengingatkan bahwa Cup sekarang sudah ada 3 varian untuk rambut kalian. There's the matte, there's the shiny, dan juga ada hair powder. Guys, saya also, Agi, thank you so much for being here. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Bye-bye.